Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Farudin dengan nomor induk mahasiswa 42122111058 dari Prodi Mekatronika B Malam semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PBL kami yang berjudul Smart Bowel Feeder berbasis IoT. Untuk latar belakang proyek, industri manufaktur dan otomasi memerlukan sistem distribusi komponen yang efisien. Salah satu alat penting adalah bowel feeder yang berfungsi untuk menyortir dan menyalurkan komponen kecil seperti baut, mur, atau IC. Namun, sistem bowel feeder konvensional tidak memiliki monitoring jarak jauh dan masih bersifat lokal. Dengan adanya kebutuhan monitoring real time, maka kami mengembangkan Smart Bowel Feeder berbasis IoT yang mampu mendeteksi jumlah komponen yang lewat, memantau status kerja secara online, mengoptimalkan proses distribusi komponen. Lalu proyek ini kami simulasikan untuk menunjukkan bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan kontrol otomatis dan pemantauan berbasis internet. Untuk tujuan pembelajaran dan integrasi, proyek ini mendukung pencapaian CPL seperti berikut. Yang pertama, memahami proses desain mekanik dalam otomasi industri. Yang kedua, mengetahui metode klasifikasi transfer komponen. Nomor 3, mengetahui proses kerja dalam sistem feeder. Nomor 4, mengintegrasikan sistem dengan platform visualisasi dan kontrol, misal Node-RED, Blink, atau lainnya. Lalu yang terakhir, mengerjakan proyek kolaboratif serta mengevaluasi desain. Di sini saya akan menjelaskan desain mekanik bowel feeder. Yang pada gambar yang saya tampilkan ini adalah model 3D Smart Bowel Feeder yang kami rancang menggunakan SolidWorks. Komponen utamanya meliputi bowel atau mangkok yang berbentuk spiral, berfungsi sebagai bagian utama tempat komponen akan bergetar dan naik mengikuti jalur spiral. Lalu ada base dengan aktuator getar atau vibratory motor menggetarkan bowel agar komponen naik. Lalu ada support dan dudukan untuk kestabilan desain dan penopang. Lalu ada sensor yang terpasang di ujung jalur untuk menghitung jumlah komponen yang lewat. Lalu desain spiral bowel feeder kami yang kami buat ini dengan mempertimbangkan prinsip getaran resonansi untuk efisiensi pengangkutan part. Untuk selanjutnya, alasan memilih desain ini, yang pertama, efisiensi mekanis. Jalur spiral memanfaatkan getaran untuk memindahkan benda kerja tanpa konveyor tambahan. Lalu modularitas dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran komponen. Lalu ada teori ergonomi dan produktivitas, minim intervensi manusia sehingga cocok untuk lini produksi otomatis. Lalu ada dasar teoritis yang dimana prinsip dasar feeder mengacu pada penelitian vibratory feeder pada jurnal Design of Fabrication of Automatic Vibratory Part Feeder, yang dimana itu terdapat di dalam International Journal of Engineering Research. Lalu untuk penjelasan sistem elektrikalnya dan meliputi IoT juga, sistem ini dihubungkan dengan yang pertama ada ESP32 sebagai microcontroller. Lalu ada sensor untuk menghitung komponen yang lewat. Kami di sini menggunakan sensor IR atau photodiode. Lalu ada relay untuk mengatur motor getar. Ada platform IoT seperti Blink untuk memantau data. Ketika komponen lewat di jalur keluar, sensor akan menghitungnya dan mengirimkan data ke dashboard online.
Jika jumlah tertentu tercapai, maka sistem akan otomatis mematikan motor untuk mencegah kelebihan pengiriman. Lalu untuk diagram alir sistem ini, diagram alir dimulai dari sistem menyala, lalu ada motor vibrasi aktif. Selanjutnya komponen mulai naik di spiral, kemudian sensor mendeteksi komponen yang lewat, lalu data dikirim ke platform IoT. Jika jumlah sesuai target maka motor mati, jika belum proses berlanjut. Karena untuk simulasi dan pengujian sistem, karena keterbatasan perangkat, kami mensimulasikan sistem ini melalui Proteus untuk sensor dan logika, Node-RED untuk dashboard pemantauan, lalu ada Blink-F sebagai simulasi mobile monitoring, dan hasil simulasi menunjukkan sensor mampu membaca objek yang lewat dengan akurasi kurang lebih 95%. Lalu sistem mampu menghentikan motor otomatis saat target tercapai, dan dashboard real time menunjukkan objek. Lalu untuk evaluasi dan refleksinya, di sini ada evaluasi desain dan beberapa kelebihan project ini. Ada 3 poin. Yang pertama, mudah dikembangkan menjadi sistem industri, lalu memiliki feedback dan kontrol jarak jauh, adaptif untuk berbagai ukuran dan jenis komponen. Lalu kekurangannya, akurasi sensor masih perlu dikalibrasi, tidak adanya sistem reject untuk benda cacat. Lalu untuk potensi pengembangannya, di sini ada 3 poin juga, yang dimana yang pertama penambahan sistem vision kamera atau AI, terus untuk mendeteksi kualitas benda, lalu ada integrasi dengan SCADA untuk monitoring skala besar, lalu yang terakhir penggunaan sensor road cell untuk memastikan jumlah berat komponen. Lalu dari proyek ini kami belajar tentang perancangan desain mekanik dan fungsional. Yang nomor 2, integrasi sistem elektronik dengan platform IoT. Lalu pentingnya efisiensi dalam proses feeding komponen. Lalu yang terakhir, pentingnya validasi teoritis dan pengujian simulatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.